Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul kehilangan motivasi memperkaya diri. Salah satu ciri yang dapat terjadi dalam kehidupan orang percaya yang mengalami kemerdekaan dalam Tuhan adalah berubahnya perspektif atau mindset terhadap materi dan harta kekayaan. Saudara, kalau manusia lain, orang yang duniawi, pada umumnya mengejar harta, berusaha memiliki sebanyak mungkin, menumpuk kekayaan demi kepuasan dan kebahagiaan dirinya. Orang percaya tidaklah demikian. Orang percaya yang sungguh-sungguh merdeka dalam Tuhan akan kehilangan motivasi memperkaya diri demi kepentingan dan kebahagiaan dirinya. Jadi jika kebanyakan orang hidupnya dikendalikan oleh ambisi dalam mencari uang, memperkaya diri agar bisa bersenang-senang dalam hidup, orang percaya tidak dalam dorongan yang sifatnya mengendalikan seperti itu. Orang yang merdeka dalam Tuhan biasanya selalu mensyukuri berkat materi apapun yang ia dapatkan, tanpa melihat berapa banyak atau besarnya dari nilai yang diperoleh. Saudara-saudara, standarnya sudah berbeda, ya. Jadi bukan berapa banyak dan berapa besar, melainkan makna berkat tersebut diberikan. Hidupnya tidak lagi kelelahan karena mencari uang atau mengumpulkan harta di bumi. Saudara-saudara, inilah yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam waktu pernyataannya, Yesus mengemukakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini merupakan sebuah pernyataan yang menunjukkan kemiskinannya yang sangat ekstrim. Dari hal ini tampaklah bahwa Yesus rela kehilangan hak untuk menikmati kekayaan materi yang sebenarnya adalah miliknya sendiri. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini juga menunjukkan bahwa kehidupan dalam dunia ini adalah sebuah perjuangan untuk melakukan suatu tugas, bukan untuk bersantai-santai. Untuk tugas ini ia rela mempertaruhkan segalanya. Itulah sebabnya dalam Yohanes 9 ayat 4 Tuhan mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ungkapan ini menunjukkan bahwa semasa hidupnya di bumi, Tuhan sungguh memaksimalkan segala kesempatan yang ada untuk menggunakan pekerjaan Bapa, untuk dipergunakan di dalam pekerjaan Bapa. Paulus dalam tulisannya mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kata kemiskinan dalam teks ini adalah eptohesen, yang berarti become poor, menjadi miskin. Kata ini berasal dari kata ptoseulo, yang memiliki pengertian to be a beggar, seperti pengemis karena sangat miskin. To become indigent, orang yang tidak memiliki kekayaan. Semua yang dikemukakan ini menunjukkan ketidakberdayaan Tuhan secara materi dan kemiskinan Tuhan secara materi. Kalau Tuhan yang kaya rela menjadi miskin, tentu kita harus rela tidak ingin kaya. Sebab keinginan kaya berarti percintaan dengan dunia, yang berarti menjadikan diri seorang sebagai musuh Allah. Seluruh usaha kita untuk memperoleh kekayaan materi harus digunakan bagi kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, bagian dari keteladanan yang ditampilkan Yesus dalam kisah penyaliban itu juga berbicara mengenai seorang hamba Tuhan rela melepaskan kesenangan demi pelayanan bagi Tuhan. Ya, jadi Paulus pernah berkata kepada anak rohaninya Timotius, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Implikasi ayat ini menyuarakan panggilan
terhadap seluruh anak-anak Tuhan untuk tidak membiarkan dirinya terbuai oleh berbagai kesenangan pribadi lebih dari kecintaannya terhadap pelayanan bagi Tuhan. Ayat tersebut paralel dengan nasihat Paulus kepada jemaat Korintus. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi saudara-saudara, Paulus tidak melarangnya orang mendapatkan berbagai fasilitas hidup, melainkan ia mengajak atau menganjurkan agar orang tidak menginginkan lebih dari apa yang ia butuhkan. Ia membuktikan kebenaran pernyataan-pernyataan di dalam suratnya dan di dalam hidupnya sampai ia menghadapi matinya di Roma. Ia bukan hanya bisa berbicara, tetapi juga melakukannya sebagai teladan hidup. Itulah Paulus. Paulus sebagai pengikut Yesus juga memiliki pola pelayanan yang sama dengan Tuhannya. Dalam kesaksiannya ia berkata, dalam pelayanan ini aku banyak menyucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bahkan penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Pola hidup seperti Paulus ini yang menjadi standar pelayanannya. Pola hidup inilah yang menjadi standar pelayanan pemimpin rohani sepanjang zaman, yang pada dasarnya mengacu pada pelayanan Yesus Kristus. Sebuah pelayanan yang rela untuk tidak menikmati kesenangan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.